Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullah, Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat Bu Lis. Bu Lis bagaimana kabarnya Bu Lis? Ya, sama halnya seperti yang Bu Desi rasakan dan Bu Desi lihat, saya pun sehat sama seperti dengan Bu Desi siang hari ini. Alhamdulillah semoga kita semuanya selalu sehat ya Bu Lis ya. Iya. Ini Bu Lis, kemarin kan Bu Lis kan WhatsApp saya malam-malam gitu, cuman saya tadi baru sempat buka pagi tadi, katanya Ibu ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin disampaikan ke saya, apa ya Bu Lis ya kira-kira? Silakan, nggak apa-apa Bu, sampaikan saja. Iya Bu, jadi memang semalam itu saya SMS Ibu ya di chat gitu. Mhm. Sebetulnya saya ada semacam keraguan gitu. Ini Bu Desi sudah istirahat atau belum gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalaupun nggak bisa malam ini, paling tidak pasti besok pagi direspon dan alhamdulillah pagi ini Ibu juga merespon dengan baik. Siang ini Ibu meluangkan waktu untuk saya. Memang Bu ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu khususnya mengenai ini Bu. Saya pengen sekali Bu bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik di dalam pengelolaan kelas Bu Desi. Wah, bagus sekali ya Bu Lis ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu Bu Lis, sebenarnya apa sih tujuan Bu Lis ini ingin meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Karena begini Bu, saya tuh ingin ketika saya itu mengajar di kelas, suasana kelas saya itu menjadi kondusif, kemudian juga kelas saya itu menjadi kelas yang menyenangkan bagi murid-murid saya Bu. Seperti itu Bu. Nah, sebenarnya itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Tapi kira-kira nih Bu Lis ini sudah melakukan apa saja ya Bu ya untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Sampai sejauh ini Bu, yang sudah saya lakukan sih baru sekedar membuat strategi pembelajaran yang bervariasi untuk anak, itu aja sih Bu yang sudah saya lakukan sejauh ini Bu. Sejauh ini baru membuat strategi pembelajaran untuk anak ya Bu ya. Terus Bu ya, saya pengen tahu juga nih Bu ya, apa yang menjadi tantangan Ibu ya untuk mencapai tujuan Ibu tadi yang tujuan membuat kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid tadi Bu Lis? Iya Bu Desi, jadi setelah saya itu melakukan beberapa contoh ataupun model strategi pembelajaran, ternyata nih Bu, tantangan yang muncul di lapangan itu saya masih kesulitan Bu. Kesulitan dalam artian membuat anak itu tidak beringsik ketika belajar, membuat anak itu fokus, kemudian membuat anak itu tidak ngobrol dengan temannya. Ternyata saya masih kesulitan di situ Bu Desi yang saya rasakan. Ya, jadi Ibu masih merasa kesulitan untuk hal itu semua ya, Bu Lis ya. Saya juga pengen tahu Bu Lis, kira-kira itu tuh anak-anak itu semuanya seperti itu, mengobrol di kelas tadi tuh semuanya apa hanya beberapa saja ya, Bu Lis ya? Kebetulan Ibu, sebetulnya tidak mayoritas ya anak-anak seperti itu. Kalau misalnya kita lihat persentasenya, di sekolah saya itu kan ada 10 rombel, kemudian dari 10 rombel itu pun tidak setiap rombel itu ada yang memiliki perilaku seperti itu anak didiknya. Jadi dari 10 rombel itu hanya ada 3 rombel, baik itu masing-masing satu di kelas 7 dan satu di kelas 8, kemudian satu di kelas 9. Kemudian kalau dipresentasikan dari 330 siswa yang ada di sekolah saya, anak-anak yang memiliki perilaku tersebut tidak lebih dari 15% dari jumlah siswa kami, Bu. Seperti itu Bu Lis. Jadi sebenarnya tidak mayoritas dan hanya tidak lebih dari 15% ya Bu ya. Kira-kira Bu, apa yang Ibu butuhkan ya Bu ya untuk menghadapi itu semua, menghadapi tantangan dan kesulitan Ibu tuh sebenarnya Ibu tuh butuh apa sih Bu? Uh, Menurut saya nih Bu ya, menurut pengamatan saya, sebetulnya yang saya butuhkan selain strategi tadi ataupun strategi pembelajaran, itu sepertinya yang saya butuhkan adalah seperti media pembelajaran mungkin yang dikaitkan dengan kesukaan anak sampai saat ini ya. Kemudian ada lagi seperti saya tuh pengen bisa Bu masuk ke dunia anak-anak gitu. Biar
kita itu dekatnya bukan cuma di kelas saja Bu, tapi saya juga bisa dekat dengan mereka ketika di luar jam pelajaran seperti itu Bu. Wah, sebenarnya ini ide yang sangat bagus ya Bu Lis ya. Tapi menurut Ibu, sebenarnya penyebab utama dari permasalahan Ibu itu apa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu Bu. Oke, jadi dari yang saya katakan di awal tadi, yang 15% sekitarannya itu penyebabnya beda-beda Bu. Ada yang pertama itu memang mereka secara intelijensia itu kurang mampu memahami materi yang saya sampaikan. Nah, selain itu juga ada beberapa dari mereka yang ternyata mereka itu seperti bosan gitu Bu, dan itu terlihat dari ekspresi mereka ketika anak-anak itu sedang belajar gitu. Ekspresinya anak yang fokus dengan tidak fokus kan tentu bisa kita rasakan ya Bu Desi ya. Nah, Iya Bu. jadi selain mereka bosan, ada juga yang sebagian itu tidak bisa memahami materi dengan baik. Nah, itu yang terakhir itu ada lagi mereka yang sebetulnya ketika kita lihat track recordnya secara tertulis itu mereka bagus pemahamannya, tapi kadang-kadang mereka tidak kehilangan fokus di sana. Itu ternyata karena mereka itu suka bertingkah sesuatu yang intinya mengundang seseorang agar orang lain itu memperhatikan mereka seperti itu. Jadi mereka kurang perhatian lah intinya begitu Bu Desi. Iya Bu Lis. Jadi kalau saya amati sebenarnya anak itu yang pertama merasa bosan ya Bu Lis ya. Terus yang kedua kayaknya anak-anak itu juga merasa pingin diperhatikan. Karena tadi Bu Lis juga menjelaskan kalau anak itu diperhatikan sebenarnya anak itu bisa ya Bu ya. Seperti itu. Tapi di sini juga saya pengen tahu sih Bu ya. Jika sudah seperti itu semua, apa sih Bu yang bisa kita lakukan Bu? Uh, Menurut saya nih yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan fokus mereka, berarti ya saya kalau yang satu tadi mereka itu kurang memahami pembelajaran, berarti ya yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan pemahaman materi yang begitu mendetail kepada mereka supaya mereka paham. Kemudian bagi anak-anak yang merasa bosan, mungkin tidak ada salahnya ya Bu, saya itu mencoba seperti ice breaking kepada anak-anak seperti itu. Nah, kemudian terkhususnya untuk anak-anak yang tadi saya bilang butuh perhatian nih. Nah, ini yang perlu saya lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada mereka. Jadi ngobrolnya itu mungkin saya bisalah meluangkan waktu di luar kegiatan belajar mengajar saya di kelas, mungkin ketika istirahat atau bahkan ketika di luar sekolah, saya itu bisa mendekatkan diri saya secara spiritual dengan mereka. Kemudian saya pikir biasanya anak-anak yang membutuhkan perhatian itu karena memang kebutuhan manusia mereka itu ada yang belum terpenuhi dan mungkin itu yang belum bisa saya berikan kepada mereka Bu Desi. Jadi yang saya lakukan 3 itulah Bu. Jadi apa namanya yang menjadi prioritas saya ke depan Bu Desi. Iya, sangat luar biasa Bu Lis ya. Sebenarnya Bu Lis ini sudah sedikit memenuhi gambaran itu ya Bu ya. Nah, untuk saat ini Bu ya, kira-kira dengan apa yang sudah Ibu pikirkan tadi tentang apa metode-metode yang akan Ibu lakukan tadi, Ibu itu sekarang ini ada di posisi grade berapa sih Bu Lis? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira kalau Ibu bisa menganalisis diri Ibu itu apa di berapa? Apa di 2, apa di 5, apa di 7, apa sudah 10 kira-kira Bu Lis? Iya Bu Desi. Jadi kalau yang saya amati atau analisa saya tentang diri saya sendiri, jadi sepertinya saya ini baru mencapai grade yang kelima Bu Desi. Kenapa? Karena saya katakan selama ini yang menjadi perhatian khusus saya di kelas itu saya hanya berfokus dengan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan begitu Bu. Tapi untuk hal-hal yang lain-lain seperti tadi, seperti pemenuhan kebutuhan manusia, seperti apa namanya refresh otak anak dengan breaking dan sebagainya, itu hal-hal itu sepertinya belum belum mencoba saya lakukan, apalagi seperti memberikan apresiasi untuk anak-anak yang tidak ribut di kelas. Jadi ketika anak-anak yang lain itu ada yang ribut, kemudian ada yang selama ini sudah fokusnya bagus, nilainya bagus, itu sepertinya saya kurang memberikan apresiasi kepada mereka dan itu saya anggap
oh ternyata kekurangan kekurangan saya ini masih luar biasa banyak. Jadi saya masih di grade 5 ini Bu Desi. Sebenarnya Bu Lis ya, sudah sangat luar biasa sekali Ibu bisa menganalisis diri, bahwasanya Ibu menentukan Ibu ada di grade berapa, Ibu juga sudah mengakui posisi Ibu, kelemahan Ibu itu sudah sangat luar biasa sekali Bu Lis ya. Saya sangat memberikan apresiasi sekali kepada Bu Lis. Namun, saya juga pengen tanya Bu Lis, kira-kira nanti Ibu itu bisa menaikkan grade setelah Ibu sudah memberikan gambaran tadi ya Bu ya, Ibu tuh kira-kira nanti bisa mencapai grade berapa sih Bu untuk ke depannya? Bisa tidak Ibu mencapai sampai grade 9 ataupun 10? Kalau belum dicoba tentunya belum tahu ya Bu, bisa atau Iya Bu. tidaknya. Tapi saya sangat yakin dan saya punya keyakinan, saya punya kemauan, saya punya tujuan, intinya saya punya banyak sekali rencana supaya grade saya itu bisa naik. Jadi kalau saya sih, tujuan saya paling tidak meskipun tidak maksimal 10 saya bisa lah Bu, bisa mencapai di grade 9 ini Bu. Dan saya yakin saya akan berusaha keras untuk mencapai itu semua. Luar biasa sekali Bu Lis, pokoknya Ibu sangat luar biasa, semangatnya sangat membara Bu Lis. Namun Bu Lis saya pengen tahu kira-kira dalam waktu dekat ini adakah, rencana Ibu, gambaran Ibu untuk menerapkan itu semua Bu? Ada dong. Jadi setelah ngobrol-ngobrol dengan ibu, saya pasti motivasinya sudah naik. Jadi rencana itu sudah pasti ada, Bu, akan saya laksanakan. Paling tidak untuk 2 bulan ke depan ini saya harus sudah melihat perubahan anak meskipun tidak full ataupun tidak maksimal sesuai dengan keinginan saya, tapi adalah perubahan yang sudah terjadi dalam 2 bulan yang akan datang, Bu. Jadi estimasi Ibu sudah sangat luar biasa ya Bu Lis ya, saya baru menanyakan gambaran tapi Ibu sudah bisa mencapai nanti estimasi rentang waktunya bisa sampai mencapai 2 bulan, sebenarnya itu sangat luar biasa sekali Bu. Terus ada lagi Bu, satu lagi yang saya tanyakan, apakah Ibu sudah mencoba, berkolaborasi ataupun Ibu akan menerapkannya ini secara berkolaborasi atau hanya Ibu sendiri gitu? Mungkin kalau untuk, pemenuhan yang ketiganya tadi, seperti kalau anak yang tidak fokus, saya akan membuat, apa namanya, saya akan memberikan mereka pemahaman secara mendetail, kemudian saya akan membuat strategi pembelajaran yang bervariasi, saya akan mengaitkan metode-metode yang saya pakai, kemudian media-media yang saya pakai ini, saya kaitkan dengan apa namanya, kehidupan anak yang sekarang ini, itu sepertinya saya belum dulu, Bu. Belum dulu melibatkan orang lain dalam hal tersebut karena saya anggap itu adalah tanggung jawab saya secara intrinsik sebagai seorang pendidik dan itu yang pengen saya perbaiki dari dalam diri saya. Intinya dari saya dulu. Jadi saya mulai dari saya dulu, dari sekarang, dari hal yang terkecil. Jadi utamanya saya dulu. Tapi ketika nanti hal itu sudah ada perbaikan-perbaikan, mungkin saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain, Bu Desi. Ya, boleh, sangat luar biasa Bu Lis ya, Ibu sudah bisa, eee menggambarkan, sudah Ibu juga bisa mencari solusi sendiri. Sebenarnya Ibu di sini sudah, menemukan solusi ya, Bu, ya, dari permasalahan Bu Lis sendiri. Ibu juga sudah menciptakan tadi metode pembelajaran yang sangat baik, terus Ibu juga ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin saya rasa Bu Lis ini sudah bisa menemukan solusi Ibu sendiri gitu ya, Bu, ya. Saya Iya rasa iya iya. nanti ini, Ibu tinggal mengimplementasikan saja strategi tersebut di dalam pembelajaran Ibu, dan, tadi kan estimasinya kan selama 2 bulan, Bu, ya. Mungkin nanti Ibu bisa beritahu saya ya, Bu, hasilnya dalam 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun berapa bulan, saya juga sangat terbuka sekali untuk itu semua karena saya juga kepo, Bu, bagaimana hasilnya nanti. Oke oke, Bu. Jadi, karena saya juga sangat tidak sabar sekali untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan ini, tentunya kalaupun ada perubahan, Bu Desi lah orang yang pertama kali akan saya beritahu, Bu Desi. Iya. Tapi gini boleh sebelum kita, tutup pembicaraan kita tentunya saya pengen tahu dulu Bu Lis, bagaimana sih perasaan Bu Lis ini ketika ngobrol dengan saya? Apakah sudah lega? Apakah nambah parah, Bu? Saya juga pengen tahu, Bu. Iya, Bu. Jadi luar biasa sekali. Saya tidak salah memilih untuk
berbicara dengan Ibu. Jadi selain Ibu itu orangnya energi, kemudian Ibu itu antusiasnya tinggi, motivasinya tinggi. Jadi saya merasa saya itu di-recharge seperti itu Ibu, di-recharge kembali, mendapatkan motivasi kembali yang dari luar, jadi faktor intrinsik dari luar itu, tapi ternyata itu menjadikan saya bersemangat dan tentunya itu semua menjadikan perubahan perasaan yang saya rasakan dari awal, yang ketika awal-awalnya saya merasa, "Oh, saya ini kok penuh dengan masalah sih?" gitu. Ternyata setelah saya ngobrol, saya menjadi lega dan saya pun alhamdulillah karena pembicaraan kita hari ini menemukan solusi yang luar biasa, tentunya perasaan saya pun senang, Bu Desi. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah sangat lega sekali. Saya juga ikut senang mendengarnya. Mungkin kalau kapan-kapan Ibu ada waktu untuk mau ngobrol lagi dengan saya masih terbuka lebar ya Bu Lis ya. Kalau Ibu masih pengen Iya. ada yang diceritakan atau masih ada yang mengganjal suatu saat mau menemukan permasalahan yang berbeda, saya juga masih terbuka untuk itu semua Bu Lis. Oke, Bu Desi. Terima kasih, Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Lis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi